Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zulkarnain. Kali ini akan membahas vektor bagian keempat. Outline pelajaran kali ini adalah sifat operasi penjumlahan dan perkalian vektor, serta yang kedua, penguraian vektor. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai pelajaran pertama, sifat operasi penjumlahan dan perkalian skalar vektor. Misalkan, V sama dengan X1, Y1, W sama dengan X2, Y2, dan K merupakan skalar. Kita lihat penjumlahan vektor V plus W sama dengan X1, Y1 plus X2, Y2. Caranya bagaimana? Kita jumlahkan komponen-komponen yang sejenis, sehingga hasilnya X1 plus X2, Y1 plus Y2. Sekarang kita lihat perkalian skalar vektor, misalnya K dikali V, maka sama dengan K dikali X1, Y1. Hasilnya adalah setiap komponen dikalikan dengan K. Jadi, K dikali X1, K dikali Y1. Itu dia penjumlahan dan perkalian skalar vektor. Kita lihat sifatnya. Misalkan U, V, dan W merupakan vektor. Misalkan R dan S merupakan skalar. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Jika misalnya U plus W sama dengan V plus U. Kemudian sifat asosiatif. Kalau kita jumlahkan U plus V dahulu baru dijumlahkan dengan W, ini akan sama saja dengan U dijumlahkan dengan V plus W dahulu. Oke, kemudian penjumlahan dengan 0 hasilnya vektor itu lagi. Kemudian penjumlahan dengan lawannya hasilnya 0. Kemudian perkalian dengan dua skalar, ini terdapat sifat asosiatif perkalian. R dikali dalam kurung S kali vektor U sama saja dengan dalam kurung R kali S dikali vektor U. Kemudian berlaku juga sifat distributif dalam kurung R plus S dikali U sama saja dengan R dikali U plus S dikali U. Sifat distributif yang lain adalah R dikali dalam kurung U plus W sama dengan R dikali U tambah R dikali V. Kemudian ada sifat identitas, kalau satu dikali vektornya hasilnya vektor itu sendiri. Lalu ada perkalian dengan 0, hasilnya 0 atau vektor 0. Yaitu dia sifatnya. Kita lihat beberapa pembuktiannya. Pembuktian sifat komutatif. Sifat komutatif tadi, misalnya U plus W, maka akan sama dengan V plus U. Oke, misalkan U sama dengan X1, Y1, V sama dengan X2, Y2. U plus V sama dengan X1, Y1 plus X2, Y2. Kita jumlahkan komponen-komponennya, jadi U plus V sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2. Karena komponennya merupakan skalar, seperti bilangan biasa, maka penjumlahannya dapat kita balik. Sehingga U plus V sama dengan X2
plus X1, Y2 plus Y1. Maka U plus V sama dengan V plus U. Terbukti. Oke, kita lihat pembuktian lain. Pembuktian sifat distributif. Sifat distributifnya misalkan R dikali dalam kurung U plus V. Ini akan sama dengan R dikali U plus R dikali V. Misalkan U X1, Y1 dan V sama dengan X2, Y2. R dikali U plus V sama dengan R dikali U plus V-nya kita tulis sebagai komponennya, yaitu X1 plus X2, Y1 plus Y2. Kita kalikan R ke dalam kurung vektornya, sehingga R dikali U plus V sama dengan R dikali dalam kurung X1 plus X2, R dikali dalam kurung Y1 plus Y1 plus Y2. Oke, kita kalikan lagi R ke kurung yang lebih dalam. Jadi R dikali U plus P sama dengan kurung vektor R dikali X1 plus R dikali X2, R dikali Y1 plus R dikali Y2. Berdasarkan sifat penjumlahan, maka dapat kita pisahkan komponen-komponen berdasarkan vektor sejenisnya. Jadi, R dikali U plus V sama dengan kurung vektor R dikali X1, R dikali Y1. Kemudian ditambah R dikali X2, R dikali Y2. Karena vektornya sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya, R-nya dapat dikeluarkan lagi. Jadi R dikali U plus V sama dengan R dikali vektor X1, Y1 ditambah R dikali vektor X2, Y2. Sehingga R dikali dalam kurung U plus V sama dengan R dikali U tambah R dikali V. Terbukti. Oke, pembuktian lainnya dapat Anda coba sendiri. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, diketahui vektor V memiliki titik asal 2,5 dan titik akhir 8,13. Kemudian diketahui juga vektor W sama dengan minus 2,4. Tuliskan V dalam bentuk komponennya. Bagaimana caranya? Masih ingatkah pelajaran sebelumnya? Kita lihat jawabannya. V berarti komponen X-nya titik akhir dikurangi titik awal ya. Komponen X-nya 8 dikurangi 2, komponen Y 13 dikurangi 5. Sehingga vektor V sama dengan 6,8. Oke, sekarang kita tentukan V plus W. Kita jawab, V tadi 6,8, W min 2,4. Berarti V plus W, komponen X-nya 6 plus min 2, Y-nya 8 plus 4. Jadi V plus W adalah 4,12. Yang C tentukan 3 kali V. Oke, kita jawab 3 kali V berarti 3 kali 6,8. Kita kalikan 3 ke masing-masing komponennya, sehingga 3V adalah 3 kali 6, 3 kali 8. Hasilnya 18,24. Oke, kita lihat. Yang D tentukan V minus 2V. Sebelum melakukan pengurangan, berarti kita harus melakukan perkalian dahulu. Kita jawab V 6,8
minus 2 dikali W minus 2 kali min 2,4. Oke, kita kalikan dulu 2 ke dalam vektor W, jadinya 6. V minus 2W adalah 6,8 dikurang min 4,8. Kita kurangkan komponen yang sejenis, berarti komponen X-nya 6 dikurang minus 4, komponen Y 8 dikurangi 8. Sehingga V minus 2W adalah 10,0. Oke, itu tadi sifat operasi penjumlahan dan perkalian skalar vektor. Sekarang kita lihat penguraian vektor. Penguraian vektor dapat kita lakukan kalau kita tahu besar dan arah vektornya. Jadi ini bisa dibilang proses kebalikannya dari pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya kita tahu komponennya, lalu kita cari panjangnya. Sekarang kita tahu panjang vektornya dan sudutnya, kemudian menentukan komponennya. Oke, kita lihat diagram vektor berikut di samping kanan. Misalkan panjang vektornya adalah V, diapit oleh 2 garis vertikal, lalu sudutnya θ. Berapa komponen X dan komponen Y-nya? Nah, kita buat segitiga siku. Komponen X-nya berarti alas dari segitiga, komponen Y berarti tinggi dari segitiga. Bagaimana caranya menentukan X dan Y? Kita gunakan trigonometri. Oke, kita lihat komponen X adalah panjang vektor V dikali cos θ. Kenapa kita gunakan cos θ? Karena cos θ adalah sisi samping sudut dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah panjang vektor, sisi sampingnya komponen X. Jadi X-nya kali silang, sehingga X adalah panjang V dikali cos θ. Sekarang kita lihat komponen Y. Komponen Y adalah panjang vektor V dikali sin θ. Kenapa kita gunakan sin θ? Karena sin θ adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi miringnya panjang vektor, sisi depannya komponen Y. Sehingga komponen Y adalah panjang vektor V dikali sin θ. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh kedua, tentukan vektor V dalam bentuk komponennya jika diketahui besarnya atau panjangnya 8 dan membentuk sudut minus 45 derajat dengan sumbu X. Kita jawab, V tadi apa? X-nya panjang V dikali cos θ. Kalau Y-nya panjang V dikali sin θ. Jadi V adalah 8 dikali cos minus 45, 8 dikali sin minus 45. Oke, cos minus 45 itu positif akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Sin minus 45 adalah minus akar 2 per 2 atau minus setengah akar 2. Jadi, vektor V adalah 4 akar 2, minus 4 akar 2. Oke, kita lihat contoh ketiga. Yang A, tentukan vektor W sama dengan minus 4,8 dalam bentuk vektor satuan standar. B, vektor U merupakan vektor satuan yang membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X. Tuliskan vektor U dalam bentuk vektor satuan standar. Apa itu vektor satuan standar? Vektor
basis. Jadi kita tuliskan W dalam bentuk vektor basisnya. Ini sangat mudah, W sama dengan minus 4I plus 8J. Oke, kita lihat yang B. U sama dengan cos 30 derajat dikali sin, sin 30 derajat. U sama dengan cos 30 derajat, sin 30 derajat. Kenapa tidak ada panjang vektornya? Tidak ditulis ya, karena panjang vektornya 1. Vektor U merupakan vektor satuan, panjangnya 1 satuan. Oke, hasilnya U sama dengan akar 3 per 2, setengah. Dalam bentuk satuan standar, maka U adalah akar 3 per 2I plus setengah J. Yaitu tadi pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.